semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan selalu dimudahkan segala urusannya dan terlepas dari segala rintangan. Terutama untuk semua yang menonton video ini dan seluruh subscriber dari channel Master Ong, ya. Dan sebelum kita mulai pembahasan topik kali ini, Master Ong ingatkan kalau buat sahabat Master Ong yang baru saja berkunjung di channel ini, silakan melakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol notifikasinya terlebih dahulu, ya, sehingga nanti ada pemberitahuan dari YouTube ketika Master Ong mengupload video baru, ya. Channel ini Master Ong berusaha untuk memberikan banyak sekali informasi-informasi tentang Feng Shui, tarot, dan juga traveling, ya, perjalanan-perjalanan spiritual lainnya. Oke, sudah dilakukan ya subscribe-nya. Sekarang kita akan lanjutkan. Pada hari ini Master Ong akan membahas sebuah topik, yaitu tentang 7 tanggal kelahiran yang dianggap keramat, ya, oleh sebagian orang. Jadi ada 7 tanggal yang dianggap keramat. Keramat di sini artinya sesuatu yang mendominasi atau punya satu kekuatan lebih dibanding tanggal lainnya. Jadi bukan berarti tanggal kelahiran lain itu buruk, ya. Cuma memang 7 tanggal ini punya keistimewaannya masing-masing. Sekaligus juga ada kekurangannya juga tentunya. Tidak ada yang sempurna di alam semesta ini kecuali Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nah, karena itu kita akan mengambil 7 tanggal ini sebagai referensi saja, ya. Mungkin juga sahabat Master Ong yang menonton video ini ada yang termasuk nih tanggalnya yang Master Ong akan sebutkan nantinya. 7 tanggal kelahiran yang keramat, ya. Jadi jangan diartikan macam-macam. Keramat di sini artinya adalah mempunyai satu keistimewaan atau lebih, ya. Lebih di sini ya lebih mungkin niatnya lebih, kekuatannya lebih dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas nanti. Baiklah, jadi di dalam teori apa istilahnya di dalam metafisika pun, ya, bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya. Dan kelebihan itu juga bisa kita lihat dari tanggal lahirnya. Jadi ketika kita lahir pada satu tanggal tertentu, elemen apa yang paling kuat pada tanggal tersebut? Misalnya kita lahir pada jam air, ya, tentu saja elemen airnya yang lebih dominan. Nah, elemen air yang lebih dominan itu akan membentuk karakter, sifat, dan juga hal-hal lainnya yang terbentuk kemudian, kebiasaan, perilaku, ya, dan sebagainya. Nah, itu yang menentukan karakter seseorang. Karena itu kita bisa istilahnya kita bisa memahami seseorang dengan melihat tanggal lahirnya. Karena itulah juga ada ilmu yang disebut dengan numerologi, ya. Jadi ilmu tentang angka-angka, ya. Nah, itu mungkin di dunia barat sana itu juga cukup populer, ya, tentang ilmu ini gitu. Nah, hari ini juga Master Ong ingin sedikit membahaslah tentang 7 tanggal yang keramat ini gitu. Nah, kita mulai ya. Tanggal yang pertama yang dianggap keramat adalah tanggal 2, ya. Jadi orang-orang yang terlahir di tanggal 2 adalah orang-orang yang dilahirkan dengan kekuatan imajinatif dan kreativitas yang lebih besar, ya, dari orang lain. Jadi orang-orang yang lahir tanggal 2 ini biasanya mereka adalah orang-orang yang penuh dengan imajinasi, kreativitas yang lebih, ya. Dan itu kadang-kadang ya bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan gitu. Tapi bagi mereka itulah kemauan dan kekuatan daripada apa istilahnya kekuatan dari elemen mereka. Nah, orang-orang yang lahir di tanggal 2 itu melambangkan bulan, ya. Jadi energinya memang lebih feminim, lebih didominasi oleh feminitas gitu, ya, energi feminim. Nah, karena itu tentu saja orang-orang yang lahir tanggal 2 ini berlawanan dengan orang-orang yang lahir di tanggal lain yang berelemen api. Orang-orang yang lahir di tanggal 2 ini biasanya memang otomatis, ya, feminim, lemah lembut, kemudian juga romantis, ya, dan juga cerdas, kreatif, ya, dan juga mereka memiliki kemampuan artistik, ya, dan imajinasi yang kaya, ya. Nah, karena itulah biasanya orang-orang yang lahir tanggal 2 ini sangat cocok menjadi seorang misalnya arsitektur, ya, desainer, desainer baju lah atau apalah yang memerlukan kreativitas dan imajinasi yang lebih dibanding bidang-bidang lainnya.
Nah, inilah yang bisa dimanfaatin. Kalau misalnya sahabat Mas Soong ada yang lahir tanggal 2 nih. Oh, karakter-karakternya seperti ini, maka pekerjaan yang sebenarnya sesuai dengan elemen yang terkandung, maka pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kreativitas, imajinasi, dan sebagainya itu adalah pekerjaan yang terbaik buat mereka yang lahir tanggal 2 ya. Nah, kemudian juga kekurangannya adalah orang-orang yang lahir tanggal 2 ini memerlukan pasangan hidup yang selaras atau setidaknya lebih tinggi dari mereka. Jadi kalau misalnya nih sahabat Mas Toong punya pacar yang lahir tanggal 2 dan mereka itu adalah tipe-tipe orang yang benar-benar kreatif, imajinasinya tinggi, maka tentu saja pasangannya harus bisa mengimbangi ya, atau bahkan lebih gitu, bisa memahami mereka gitu, bisa mengerti mereka gitu. Ya bukannya sebaliknya, misalnya menganggap mereka terlalu berlebihan, terlalu tahayul, terlalu sebagainya, dan akhirnya hubungannya bisa saja berakhir gitu. Nah, orang-orang yang lahir tanggal 2 ini memang memerlukan orang-orang yang juga punya visi setidaknya setara dengan mereka atau lebih daripada mereka, atau setidaknya bisa memahami mereka. Nah, karena itulah mereka yang lahir di tanggal 2 ini biasanya cocok ya dengan mereka yang lahir di tanggal 7, 16, 25 ya, kemudian lahir tanggal 9, 18 dan 27 ya. Nah, inilah orang-orang yang cocok tanggal lahir yang cocok dengan orang-orang yang lahir tanggal 2. Selanjutnya tanggal keramat adalah tanggal 8. Nah, ini yang paling menarik. Tanggal 8 ini adalah orang-orang yang mempunyai satu kekuatan yang saling berlawanan. Jadi apa itu yang berlawanan? Mereka adalah orang-orang spiritual dan juga orang-orang duniawi. Jadi ada dua komponen di dalam diri mereka. Nah, angka 8 sendiri itu juga adalah angka yang luar biasa ya, karena angka 8 kalau dibolak-balik tetap angka 8 ya. Mau ditumbangin, mau dibalik, mau diapain tetap angka 8. Nah, karena itulah makanya angka 8 salah satu juga angka yang sangat-sangat dihormati di dalam beberapa kebudayaan dan di dalam beberapa pemahaman tentang ilmu metafisika. Dan juga angka 8 itu melambangkan tidak terbatas ya. Kalau misalnya angkanya kita balik gini kan, itu simbol ketidakterbatasan gitu. Nah, karena itu juga angka 8 ini atau orang-orang yang lahir tanggal 8 ini itu memang harus mampu mengendalikan dirinya, karena ada dua komponen atau dua sifat yang saling berlawanan ada dalam diri mereka ya. Ini kalau tidak diperlukan seseorang yang punya kekuatan mental, emosional atau spiritual yang tinggi, ini sangat sulit ya. Karena di satu sisi dia akan cenderung sangat spiritual, di satu sisi dia juga akan cenderung sangat duniawi. Jadi orang-orang yang lahir tanggal 8 ini berusaha dengan keras untuk menyeimbangkan antara sisi spiritualitas dan sisi duniawinya. Nah, kalau mereka ini fokus pada sisi duniawinya, maka mereka ini akan sangat sukses ya di dalam pekerjaan, usaha dan sebagainya secara sisi duniawi. Mereka akan mudah mendapatkan apa yang mereka harapkan gitu ya. Dan tentu saja sebaliknya, kalau mereka misalnya juga fokus pada sisi spiritualitasnya, maka mereka juga akan mencapai perkembangan batin yang luar biasa. Nah, untuk menyeimbangkan kedua elemen yang ada di dalam diri dia ini, yang dominasinya hampir sama di antara duniawi dan spiritual, nah inilah yang paling sulit ya. Ingin mencapai duniawi dengan baik, juga ingin mencapai spiritual dengan baik. Nah, ini tidak mudah gitu. Oleh karena itu, mereka ini juga memerlukan orang-orang yang berpasangan dengan mereka ini mempunyai pemahaman dan pengertian yang lebih terhadap mereka gitu ya. Jadi mereka ini akan menjadi orang yang luar biasa ketika mendapat support dari orang-orang yang memang selaras atau sesuai dengan mereka. Maka mereka akan menjadi orang yang sangat sukses di duniawi maupun sangat sukses di bidang spiritualitas gitu. Nah, pasangan tanggal yang paling cocok untuk mereka yang lahir tanggal 8 adalah tanggal 17 dan tanggal 26 ya. Dua tanggal inilah yang mampu bersesuaian, yang selaras, mampu memahami, ya, mampu mengerti dan bahkan bisa mensupport ya. Jadi saling bisa menguatkan satu sama lain. Sehingga mereka yang lahir tanggal 8 ini akan berkembang dengan luar biasa. Selanjutnya kita bahas yang ketiga ya. Tanggal yang keramat yang ketiga adalah tanggal 11 ya, tanggal 11. Tanggal 11 itu
orangnya mempunyai kepribadian yang sangat sulit untuk istilahnya itu apa ya, diprediksi, dan mempunyai karakter yang unik biasanya. Nah, ini kelebihan ya, kelebihan atau kekurangan ya, tapi tergantung kita melihat sisinya di mana. Nah, orang-orang yang lahir tanggal 11 ini ya, itu mempunyai sifat yang sangat kompleks gitu ya. Karenanya mereka ini biasanya sangat sulit dipahami, ide-idenya, pemikirannya, kemudian juga perilakunya atau pemahaman mereka itu biasanya out of the box, ya, berbeda dengan orang-orang lain gitu. Dan mereka itu orang-orang yang sangat ambisius ya, dan juga biasanya tidak mudah puas terhadap sesuatu gitu. Nah, mereka ini memang cocok menjadi kayak penemu ya, atau ilmuwan, cendekiawan ya, yang selalu bertanya dan selalu ingin menemukan sesuatu yang baru. Jadi orang-orang yang lahir tanggal 11 ini memang punya ambisius yang tinggi, kreativitas, kemudian juga punya sifat yang kompleks, dan mereka juga punya ide-ide yang gila istilahnya ya, yang sehingga kadang-kadang itu diperlukan untuk memunculkan satu hal-hal yang baru gitu. Nah, kemudian mereka juga adalah orang-orang yang energik ya, inisiatifnya sangat tinggi, tetapi sangat individual dan mandiri ya. Karakter positifnya mereka juga sangat berani dan punya kepekaan serta kehalusan ya. Jadi sifat mereka seperti itu. Memang cenderung kalau di pergaulan sehari-hari itu tidak terlalu banyak berbicara, jadi cenderung tertutup gitu ya. Tetapi mereka itu sangat mandiri, jadi tidak terlalu mau tergantung sama orang lain, karena mereka adalah orang-orang yang memang selalu berpikir di luar pemikiran orang lain. Jadi mereka ada saja cara untuk mereka itu bisa menemukan kesenangan untuk diri mereka sendiri. Orang-orang yang cocok dengan mereka yang lahir tanggal 11 adalah mereka yang lahir di tanggal 1, tanggal 10, tanggal 28, tanggal 2, tanggal 11, 29, 8, 17, dan tanggal 26 ya. Jadi ini banyak juga ya orang yang cocok dengan tanggal 11 ya, tanggal-tanggal lahir yang cocok dengan tanggal 11. Nah, kalau misalnya dia punya pasangan yang lahir di tanggal yang cocok dengan mereka ya, tentu saja ini akan menjadi satu booster ya, sehingga mereka pun akan berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih sukses. Oke, sekarang kita lanjut. Tanggal selanjutnya yang keramat adalah tanggal lahir 14 ya. Nah, tanggal 14 ini adalah orang-orang yang sangat ambisius dan orientasinya sangat duniawi. Wah, ini positif atau negatif ya terserah sahabat Master Ong melihatnya gitu ya. Coba nanti komen di kolom komentar. Nah, orang-orang yang lahir tanggal 14 ini itu sangat-sangat ambisiusnya luar biasa dibanding orang lain. Jadi kalau mereka itu ingin mencapai sesuatu, mereka akan fokus di sana, dan kemudian mereka akan berjuang mati-matian di sana ya, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi mereka sampai mereka mencapai tujuannya. Makanya orang-orang yang lahir tanggal 14 ini itu kebanyakan tuh lahir sebagai seorang pemimpin ya, leader ya. Jadi pemimpin tentu saja harus punya visi yang ambisius ya, visi yang luar biasa, keinginan yang luar biasa dan mandiri, serta juga apa istilahnya itu pintar dan sebagainya. Dan itu semua ada di dalam mereka yang lahir di tanggal 14. Dan mereka kekurangannya mungkin ya, tapi Mas On sih susah ya mau ngomong ini kekurangan atau enggak. Tapi kalau mereka itu sangat orientasinya sama uang gitu atau duniawi. Jadi mereka itu cenderung mengejar hal-hal yang berbau duniawi atau keuangan gitu. Nah, makanya mereka juga cocok sebagai pengusaha ya, pemimpin tentunya di perusahaan sebagai CEO atau sebagai manajer dan sebagainya. Pokoknya kedudukan yang tinggi lah. Jadi ini sangat sesuai untuk mereka yang lahir tanggal 14. Kemudian yang cocok dengan mereka yang lahir tanggal 14 itu adalah yang lahir di tanggal 11, tanggal 10, tanggal 28, tanggal 5, tanggal 14, dan tanggal 23 ya. Mereka ini bisa mengurangi kekurangan dari mereka yang lahir di tanggal 14, yaitu yang lebih terlalu ambisius, terlalu fokus pada uang ya, sehingga tanggal-tanggal ini ya, atau mereka yang lahir di tanggal-tanggal tadi yang sesuai dengan
mereka yang lahir tanggal 14 itu bisa mengurangi lah istilah sisi negatifnya. Kita masuk di tanggal selanjutnya adalah tanggal 17 ya. Tanggal 17. Nah, tanggal 17 ini dominasinya adalah orangnya sangat emosional tetapi mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi ya. Tanggal 17 termasuk tanggal yang sangat keramat sebenarnya ya, karena kalau ditambah pun hasilnya adalah 8. Dan kita tahu hari kemerdekaan negara kita adalah tanggal 17 dan itu mungkin tidak kebetulan gitu ya. Karena tanggal 17 memang mempunyai power atau kekuatan yang didominasi oleh kekuatan istilahnya kepemimpinan dan emosional. Jadi nggak heran kalau tanggal 17 pun di negara kita kan pada saat itu juga emosi rakyat kita untuk merdeka itu adalah puncak-puncaknya. Jadi memang itu di tanggal itu memang komponen atau pengaruh dari elemen emosional dan itu sangat kuat gitu. Nah, mereka yang lahir di tanggal 17 ini itu sangat senang dengan orang-orang yang bisa memberikan ruang buat mereka. Jadi kalau sahabat Mas Doong ada yang punya teman lahir tanggal 17 ya, berilah mereka ruang. Ruang di sini artinya aktualisasi diri. Karena orang-orang yang lahir tanggal 17 ini cenderung biasanya memang sangat ingin menonjolkan diri, sangat ingin dipandang, sangat ingin dihargai ya. Karena mereka mempunyai apa ya istilahnya ya, kekuatan emosional yang sangat tinggi. Jadi mereka itu memang termasuk orang-orang yang sangat cerdas ya, kemudian jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mereka selalu ingin menguasai keadaan ya. Jadi kalau misalnya punya sahabat yang seperti ini ya, kita harus bisa memberikan ruang buat mereka atau pasangan yang seperti ini sehingga mereka bisa nyaman gitu ya. Kalau kita misalnya membatasi mereka, maka itu akan memberikan efek ketidaknyamanan buat mereka. Beberapa tanggal kelahiran yang sesuai dengan tanggal 17 adalah tanggal 1, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 28, tanggal 26, tanggal 17, tanggal 25 ya. Ini beberapa pasangan yang cocok. Nah, orang-orang yang lahir tanggal 17 tentu saja ya itu sangat sesuai dengan beberapa bidang ya. Misalnya politisi ya, pemimpin-pemimpin lah ya, itu sangat sesuai. Kemudian juga mungkin lebih kepada lapangan ya, orang-orang yang berkaitan langsung dengan orang banyak ya, itu pekerjaan-pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Kemudian kita lanjutkan tanggal 19 adalah salah satu tanggal yang dianggap keramat juga. Tanggal 19 itu mempunyai sifat yang sangat atau kepribadian yang sangat magnetis atau menarik ya, punya kekuatan menarik, pesona ya. Jadi tanggal 19 ini biasanya orang-orang yang lahir tanggal 19 ini mempunyai kekuatan karisma yang tinggi. Nah, inilah juga kenapa dianggap bahwa mereka yang lahir tanggal 19 ini punya sifat-sifat cenderung diktator atau ingin dinomorsatukan selalu ya, atau ingin diutamakan dan ingin didengar ya. Jadi mereka kadang-kadang mungkin mereka tidak sengaja ya, karena memang pesona mereka, daya tarik mereka atau karisma mereka itu membuat orang-orang banyak yang apa ya, tertarik lah istilahnya dengan dia. Tanpa dia berbuat apapun juga orang-orang udah tertarik gitu. Nah, jadi orang-orang yang lahir tanggal 19 ini memang juga cocok sebagai seorang pemimpin tentunya ya. Dan kalau mereka itu sangat jago kalau berbicara, itu luar biasa. Kalau mereka berbicara itu, maka semua orang kebanyakan akan terkesima dengan apa yang mereka sampaikan karena karisma yang mereka miliki secara alami gitu ya. Nah, cuma memang kekurangannya adalah karena mereka ini adalah orang-orang yang apa istilahnya punya kepribadian yang sangat kuat dalam hal pesona tadi ya, dan cenderung diktator. Biasanya ambisinya juga besar. Jadi mereka ini bisa saja ya menghalangi siapapun yang ingin mendahului dia ya. Jadi mereka itu biasanya akan cenderung tidak suka kalau ada orang yang di dalam satu kelompok di mana dia berada itu ingin menjadi nomor satu selain dia ya. Itu akan membuat dia tidak senang ya, dan dia akan berusaha dengan segala cara agar orang tersebut tidak bisa mendominasi keadaan. Nah, di dalam kelompok atau di dalam satu pergaulan, orang-orang akan sebagian mungkin sangat menyukai dia gitu. Tapi ada juga yang tidak terlalu menyukai dia, tetapi terpaksa menyukai dia ya, karena di bawah tekanan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berbicara aja, itu orang-orang kayak
kayak apa ya, ada di dalam apa tekanan gitu untuk mendengarkan dia. Jadi ya suka atau tidak suka kamu harus mendengarkan gitu istilahnya. Beberapa tanggal lahir yang sesuai dengan mereka yang lahir tanggal 19 adalah tanggal 1, tanggal 10, tanggal 28, tanggal 9, tanggal 18, tanggal 27, tanggal 5, tanggal 14, dan tanggal 23. Banyak juga ya. Jadi ini adalah tanggal-tanggal lahir yang bisa kompatibel, yang bisa menyesuaikan diri dengan mereka yang lahir tanggal 19. Kita sekarang lanjutkan lagi ke tanggal selanjutnya. Tanggal selanjutnya adalah tanggal 23 ya. Tanggal 23 juga dianggap keramat ya. Tanggal 23 ini itu mempunyai kepribadian yang agak agak unik ya. Jadi kepribadian mereka itu bisa kontradiktif ya. Kontradiktif ini apa ya istilahnya? Mereka itu senang dengan hal-hal yang membuat gimana ya? Membuat kontradiksi. Jadi mereka orang-orang yang cenderung kayaknya ya mungkin tipe petualang ya, tipe orang yang menyukai petualangan, rintangan ya, menyukai sesuatu hal yang baru gitu ya, sesuatu hal yang yang luar biasa gitu ya. Jadi mereka mungkin cocok ya sebagai politisi ya dan sebagainya, itu juga cocok ya. Mereka bisa menciptakan satu suasana-suasana yang kemudian bisa menguntungkan diri mereka ya. Ini kan sama ya, politisi kan begitu ya, bikin satu isu sehingga orang-orang semua jadi pro dan kontra ya, dan kemudian akhirnya orang-orang akan melihat ke diri dia dan kemudian dia mendapatkan keuntungan dari perhatian atau apa istilahnya itu konsentrasi perhatian dari orang-orang tentang apa yang dia lakukan gitu ya, dan itu akan menaikkan pamor diri dia ya. Jadi memang ini cocok sekali buat sebagai seorang politisi lah sejati gitu ya. Nah, mereka yang lahir tanggal 23 ini memang kelihatannya ya di dalam penampilannya mereka kelihatannya seperti kayak orang yang lemah gitu. Kelihatannya kayak seperti orang yang biasa-biasa saja. Tetapi di dalam mental mereka itu termasuk mental yang sangat kuat gitu ya, dan mereka berani berbuat sesuatu yang di luar orang-orang pikirkan ya. Jadi misalnya orang-orang pikir ini orangnya gak ada apa-apanya gitu, lemah sebagainya, padahal mereka adalah orang-orang yang punya mental baja gitu ya. Jadi di luarnya kelihatan kayak domba, tetapi di dalamnya ya kayak macan gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya, bukan maksud Om merendahkan ya, tetapi memang ini sifat yang ada. Karena itu juga sifat mereka itu ada dua sisi yang ada di dalam diri mereka gitu. Mereka bisa menampilkan dirinya sebagai seorang yang sangat baik ya gitu ya, tetapi pada sisi lain mereka juga bisa menjadi orang yang sangat keras ya ketika prinsip-prinsip mereka itu dilanggar ya. Inilah orang-orang yang punya kepribadian yang lahir di tanggal 23 ya. Nah, karena sifat-sifat inilah juga ya, mereka ini juga orang-orang yang sangat liberal ya, jadi mempunyai pemikiran yang sangat luas gitu. Nah, ini juga kalau tidak diimbangi oleh pasangan yang cocok ya, maka biasanya pernikahan, persahabatan atau apapun lah yang berkaitan dengan mereka yang lahir tanggal 23 ini bisa berantakan kalau tidak sesuai gitu. Nah, beberapa tanggal lahir yang sesuai adalah tanggal 5, tanggal 14, tanggal 23, tanggal 2, tanggal 11, tanggal 20, dan tanggal 29 ya. Nah, ini beberapa tanggal lahir yang bisa istilahnya itu bermain silat lah dengan mereka yang lahir tanggal 23 sehingga bisa bisa cocok gitu di dalam pergaulan ya. Oke, selesai juga akhirnya 7 tanggal keramat yang ya mempunyai kelebihan dan kekurangan, dominasi ya, dan juga kelemahan ya. Kalau segala sesuatunya itu kembali kepada pribadi masing-masing ya. Sebenarnya semua orang itu bagus gitu ya. Cuma memang ada beberapa tanggal yang membawa elemen-elemen yang lebih dibanding tanggal yang lain. Jadi misalnya dia elemennya pada saat itu dikuasai elemen api sehingga mereka itu lebih besar hal-hal yang berkaitan dengan api ya. Sedangkan mungkin tanggal-tanggal lain itu biasa-biasa saja, elemennya ya, kecil-kecil aja gitu ya. Jadi itulah yang sebenarnya disebut dengan keramat atau sesuatu yang lebih dari yang lainnya ya, atau sesuatu yang luar biasa dari yang lainnya.
Atau bisa juga sesuatu yang kadang-kadang bisa dianggap sebagai kelemahan dari yang lainnya gitu ya. Ini tergantung sudut pandang kita aja gitu ya, bagaimana. Walaupun misalnya sahabat Mas Ong lahir di 7 tanggal keramat ini dan itu punya kelebihan masing-masing, tetapi kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita, tidak mampu mengaktualisasikan elemen, mengaktualisasikan kelebihan yang kita miliki, maka semua juga akan sia-sia, bukan? Ya, jadi kembali kepada diri kita juga. Sekali lagi, Mas Ong ingatkan, video ini tidak ditujukan untuk menghakimi atau mengurangi peranan yang lainnya, atau sekali lagi melebih-lebihkan sesuatu. Jadi ini hanyalah sekedar pengetahuan, sekedar hiburan, sekedar ya mungkin bisa bermanfaat buat sahabat Mas Ong. Yang baik tentu saja diambil, yang buruk juga ya diabaikan saja. Anggaplah ini sebagai sebuah tontonan. Tapi Mas Ong yakin sahabat-sahabat Mas Ong yang menonton video ini adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bisa memahami konten daripada video ini sehingga bisa mengambil manfaat dari video ini. Demikian pembahasan hari ini tentang 7 tanggal keramat. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai selesai dan jangan lupa untuk like, share, komen ya. Jangan segan-segan komen di kolom komentar ya. Dan sekali lagi juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya yang berupa tombol lonceng itu ya. Nanti ada pemberitahuan dari YouTube kalau Mas Ong mengupload video baru. Oke, sampai ketemu lagi. Salam semesta.